Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswa sekalian. Bertemu lagi kita dalam pertemuan kali ini tentang materi perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat atau antara kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia, dan ini adalah materi kelanjutan. Baik siswa sekalian, Bapak harap kalian dapat hadir semua dalam pembelajaran kali ini walaupun berupa PJJ atau pembelajaran jarak jauh melalui daring dengan media kita Classroom ini. Sekiranya ada yang tidak dapat hadir, silakan disampaikan saja dan sampaikan juga alasannya ya. Baik siswa sekalian, perang melawan kolonialisme dan imperialisme ini akan Bapak sampaikan. Setelah ini silakan kita akan lakukan tanya jawab. Pertama-tama Bapak sampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan kita miliki. Yang pertama yaitu Bapak harap kita dapat menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa atau bangsa Barat, baik Portugis, Spanyol, terhadap Belanda dan Inggris sampai dengan abad ke-20 ya. Jadi dari segi pengetahuan Bapak harapkan ada indikator ketercapaian atau pencapaian kompetensi kalian dapat menganalisis perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan perbedaan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Kompetensi dasar dari segi keterampilan atau psikomotornya, kalian harus dapat mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa tersebut. Dan Bapak harap nanti dari apa yang Bapak sampaikan ataupun dari media ataupun bahan yang kalian dapat dari buku yang kalian baca, lebih bagus lagi kalau seandainya dapat mengikuti video pembelajaran ini, kalian dapat mereview kembali tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa ya. Baik, sebelum kita lanjut mengenai bagaimana perlawanan tokoh-tokoh pahlawan kita di masa lampau, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20 ya. Yang pertama, perlawanannya itu bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa ada koordinasi antar daerah. Inilah salah satu penyebab kenapa kita lama dijajah. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa ya kita lama dijajah, ya, apakah tidak ada perlawanan? Terjadi perlawanan. Namun di daerah masing-masing. Kalau kita dijajah sangat lama, beratus tahun lamanya, seandainya kalian ditanya, alasannya memang banyak sekali. Ya, senjata, ya strategi dan lain sebagainya. Tapi jika kita simpulkan menjadi satu adalah karena persatuannya itu hanya di daerah saja. Belum ada persatuan dan kesatuan seluruh wilayah Nusantara atau Indonesia, ya. Yang kedua, tidak menggunakan organisasi tetapi dilakukan secara kelompok saja. Makanya di Indonesia itu Budi Utomo itu organisasi pertama yang benar-benar strategis, yang benar-benar dibuat organisasi yang matang. Ya, jadi organisasi maksud Bapak ini tahun 1908 baru Budi Utomo muncul. Sebelumnya hanya kelompok-kelompok biasa saja. Ya, jadi yang ketiga dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Jadi masyarakat yang disegani seperti contohnya kalau di Minang misalnya ya, kerajaan-kerajaan itu ya dari pihak bangsawan.
Kalau masyarakat Padri, jadi imamnya, Imam Bonjol. Di Jogja dulu, ya kerajaannya, ada yang disegani, ada pangerannya, Pangeran Diponegoro. Ya, dan lain sebagainya, masing-masing ya tokohnya. Yang keempat, sebelum abad ke-20 itu masih mengutamakan kekuatan senjata. Namun kita masih kalah dari segi persenjataan. Ya, jadi tokoh-tokoh yang pandai melakukan negosiasi ya, ada juga, tapi sangat kurang. Ya, kita kalau tidak dengan senjata atau tanpa senjata, ya mereka tidak akan keluar dari wilayah Indonesia. Dan itu pun susah. Karena apa? Karena mereka terlebih dahulu modern senjatanya. Ya, apalagi seperti contohnya kalau Belanda ada VOC, ada seperti benteng sendiri. Ya, baik, yang kelima, mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antar pemimpin. Berbagai macam cara. Seperti Belanda contohnya ada politik divide et impera dan lain sebagainya, ya. Baik, sekarang kita mulai perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Ternate. Ya, Ternate ini adalah salah satu kerajaan yang berada di Pulau Maluku. Ada Ternate, ada Tidore. Jadi kenapa sampai terjadi perlawanan ini? Terlebih dahulu kita kilas balik ya materi yang lalu, sedikit persepsi. Kita sudah membahas mengenai Pulau Maluku yang dikenal dengan The Spice Island, yaitu Pulau Rempah karena sangat subur. Ketika dulu Portugis datang ke Maluku, makanya kita menghitung bangsa Portugis datang ke Maluku bukan di Malaka 1511. Biasa ada juga yang membuat timeline itu 1511 Malaka. Memang dulu Nusantara, tapi Malaka sekarang tidak berada di wilayah kita. Ya, Malaka itu masuk wilayah Malaysia sekarang. Maka itu kita hitung 1 tahun kemudian setelah Portugis diserang oleh Pati Unus dari Demak, diserang oleh Sultan Iskandar Muda dari Aceh, dia lari ke daerah yang subur, Maluku. Maluku inilah wilayah Indonesia 1512. Ya. Waktu itu terjadi perseteruan antara Ternate Tidore. Datang lagi Spanyol yang sudah menjajah terlebih dahulu di Filipina 1521. 12-nya diputar aja biar mudah ingatnya. 15 12 15 12-nya putar jadi 21. Kalau ada yang bertanya mana dulu, ya jauh sekali jaraknya. Sekitar 9 tahunan. Ya, Portugis terlebih dahulu datang, baru Spanyol. Spanyol memihak ke Tidore. Merasa sadar diadu oleh kedua bangsa asing, akhirnya mereka tidak lagi konflik. Yang di materi lalu sudah kita bahas melalui perjanjian Saragoza diselesaikan. Paus turun tangan dan Portugis tetap berada di Maluku, sedangkan Spanyol kembali ke daerah jajahannya ke Filipina. Apa latar belakangnya? Monopoli perdagangan bangsa Portugis. Mereka monopoli, semua mau mereka yang mengambil. Bangsa Portugis melakukan campur tangan lagi urusan kerajaan Ternate dan Tidore. Dan adanya tindakan penyebaran agama dan seterusnya. Tokoh perlawanannya yaitu Sultan Hairun, sangat terkenal, dan anaknya Sultan Baubullah. Ini kalau kisah Sultan Hairun, ini kisahnya memang menyedihkan sekali. Ya, berakhirnya perlawanan Sultan Hairun ini tidak jauh beda dengan berakhirnya Tuanku Imam Bonjol dengan Pangeran Diponegoro. Kalau Tuanku Imam Bonjol dengan Pangeran Diponegoro, dari segi berakhirnya itu sama. Susah dikalahkan, berakhirnya sama-sama dijebak oleh penjajah, kemudian ditangkap. Beda dengan Sultan Hairun. Sultan Hairun diajak berunding, datang ke benteng, namun ditusuk dari belakang. Ini yang menyebabkan kemarahan dari Sultan Baubullah yang kemudian dapat berhasil mengusir Portugis 1575 dari Ternate, Maluku. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi perlawanan rakyat Demak. Ya, kalau Maluku tadi pulau tersendiri, kalau Demak ini berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Terkenal dengan rajanya yaitu Raden Patah. Ada Pati
Unus yang dikenal dengan Pangeran Seberang Lor karena pernah menyerang Portugis di Malaka. Kemudian selanjutnya ada Sultan Trenggana atau Trenggono yang punya misi sangat besar menguasai seluruh tanah Jawa. Akhirnya Jawa Barat juga dikuasai, termasuk panglimanya yaitu Fathahilah yang dapat menguasai Sunda Kelapa menggantinya menjadi Jayakarta. Ya, namun ketika ingin menguasai Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Sultan Trenggana atau Trenggono, beliau akhirnya tewas. Fathahilah buat kerajaan sendiri di bagian barat Jawa yaitu kerajaan Banten, ya. Kita lanjutkan. Jadi adanya monopoli bangsa Portugis di Malaka juga alasannya latar belakangnya kerjasama antara bangsa Portugis dengan Pajajaran dan perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Padahal itu adalah bagian dari kerajaan Demak setelah dikuasai oleh Demak pada masa Fathahilah, ya. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah yang mengutus anaknya Pati Unus. Nah, ini pernah menyerang Portugis di Malaka. Fathahilah lagi berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, menggantinya menjadi Jayakarta. Nanti ketika Belanda menguasai Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Jayakarta ini akan dijadikan bentengnya bangsa Belanda. Namun masyarakat Jakarta tidak setuju, terbakarlah kota itu, dibangun lagi oleh gubernur jenderalnya yaitu Jan Peter Sunkun dan diberi nama Batavia. Ketika Indonesia merdeka, dikembalikan namanya menjadi Jayakarta dan disingkat Jakarta, ya. Baik, itu kerajaan Demak. Bapak tambahkan lagi, Demak ini dulu pernah merupakan bagian dari kerajaan Majapahit yang namanya Bintaro. Ya, dulu masih daerah vasal. Daerah vasal ini adalah daerah yang merupakan bagian dari kerajaan besar yang lain, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bicara mengenai perlawanan rakyat Aceh. Aceh kalau pulaunya masuk wilayah pulau yang besar, Pulau Sumatera. Tak arah lagi sana dari Sumatera Utara. Ujung udah berbatasan dengan Selat Malaka kalau zaman dulu. Ya, Selat Malaka itu kalau di Semenanjung itu Malaka. Ya, kalau di Sumatera itu Aceh juga berbatasan. Ini adalah gambar Sultan Iskandar Muda yang terkenal menyerang bangsa Portugis di Malaka, ya. Dan masa kejayaan juga. Latar belakangnya hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Kemudian juga sikap kerajaan Aceh di bawah Sultan Ali Muhayyad Shah yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Berhasil dia mengusir dari Aceh, daerah Daya, Pidi, dan Pasai itu tahun 1520-an. Perjuangan rakyat Aceh mengusir Portugis terus berlanjut bawah Sultan Iskandar Thani dan seterusnya. Jadi perlawanan sudah sangat luar biasa, ya, baik Sultan Iskandar Muda, ya, Ali Muhayyad Shah sampai Sultan Iskandar Thani dan seterusnya. Ini perlawanan-perlawanan mereka. Memang kita anti terhadap penjajah. Walaupun dari awal waktu itu di masa Portugis juga mencoba menguasai tidak hanya Malaka saja, mencoba sebenarnya sudah ingin menguasai juga daerah-daerah yang lain, ya. Tapi kebesaran kekuasaan terhadap wilayah itu masih tetap ada pada tangan Belanda karena Belanda menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia, ya. Baik, kita lanjutkan lagi perlawanan terhadap VOC. Kalau VOC ini ya Belanda juga. Kalau Belanda di Indonesia, monopoli dagangnya itu awalnya per orang-orang, jadi pegawai-pegawai Belanda, ya, pasukan Belanda. Akhirnya pemerintah mereka di sana, di negerinya itu memutuskan membuat perusahaan monopoli dagang, perusahaan dagang, Verenigde Oost-Indische Company, ya. Jadi supaya semua memusat ke VOC. Tidak ada lagi orang per orang yang mengusahakan rempah, ya, berebut. Jadi makanya disebut monopoli.
monopoli, semuanya harus ke VOC. Ini bangsa Indonesia tidak setuju, ya termasuklah tokoh-tokoh kita, termasuklah Kesultanan Mataram. Latar belakangnya VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang pribumi tentu. VOC menolak mengakui kedaulatan kerajaan lagi, kerajaan Mataram. Islam di bawah Sultan Agung. Dan VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mencapai cita-citanya. Ini yang memang luar biasa ya. Cita-cita Sultan Agung sebenarnya, tapi banyak yang menghambat, terutama dari pihak penjajah. Tokoh utama perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC ini adalah Sultan Agung yang menyerang VOC di Batavia sebanyak 2 kali, tahun 1628 dan 1629. Walau gagal, tapi itulah perlawanan kerajaan-kerajaan Indonesia yang luar biasa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang perlawanan Kesultanan Banten di Jawa juga, ya, bagian sebelah barat sana, ya, tapi sekarang Banten menjadi provinsi tersendiri, ya. Baik, apa latar belakangnya? Sama, persaingan dagang dengan VOC di Batavia. Rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan Sultan Ageng mengalami kegagalan setelah putranya Sultan Haji lebih memilih bekerjasama dengan VOC. Ini Bapak sedikit bercerita mengenai ayah dan anak ini, ya, karena terjadi peperangan di antara mereka, ya. Jadi singkat katanya begini, ya, bahwa Sultan yang sangat jaya terkenal di Banten ini adalah Sultan Ageng. Di masa tuanya dia ingin mangkat, ingin beristirahat, dan beristirahatlah dia di Tirtayasa. Sehingga dia dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Kenapa? Karena dia merasa anaknya Sultan Haji ini karena pernah pergi haji, ya. Ini sudah dianggap besar, dewasa, dan mampu untuk menjalankan pemerintahan walaupun masih muda, ya. Jadi dia berpesan kepada anaknya, jangan bekerja sama dengan Belanda jika kita ingin maju. Karena Belanda dengan segala cara ingin menguasai wilayah Banten yang akhir-akhirnya akan meruntuhkan kerajaan. Jadi pesan ini dipegang, namun dalam perkembangannya Belanda dengan segala cara, karena tidak bisa membujuk ayahnya atau bapaknya, maka dia membujuk anaknya. Akhirnya terbujuk rayulah Sultan Haji ini dengan janji-janji keuntungan untuk kerajaan. Maka terdengarlah berita ini oleh ayahnya di Tirtayasa. Ayahnya ini mengingatkan kepada anaknya, namun akhirnya diutus kembali jika masih bekerja sama akan diadakan serangan. Akhirnya karena masih tetap bekerja sama, terjadi serangan karena Sultan Ageng Tirtayasa ini pengikutnya juga masih banyak. Maklum karena raja yang sangat jaya dan disenangi oleh rakyatnya. Ya, terjadi peperangan, saudara. Tentu Sultan Ageng tidak menginginkan anaknya ini celaka. Ya, tapi sebenarnya Sultan Haji ini kewalahan. Karena Sultan Haji dibantu pasukannya, ya, dibantu oleh pihak Belanda, akhirnya Sultan Ageng beserta pasukannya, singkat cerita, dapat dilumpuhkan. Dan akhirnya Sultan Ageng di penjara kerajaan anaknya sendiri sampai akhir hayatnya. Ini sebuah cerita yang miris, ya. Kasihan dan menjadi contoh bagi kita, jangan sampai sebagai anak seperti itu. Tentu orang tua menginginkan kemajuan, keselamatan bagi anaknya. Inilah kita belajar sejarah harus mengambil hikmah dari suatu kejadian sejarah. Baik, kita lanjutkan. Perlawanan rakyat Makassar ini, ya. Kalau lihat dari foto ini, Bapak yakin kalian pada ingat semuanya, ya. Ini adalah Sultan, ya, Sultan Hasanuddin. Terkenal dengan ayam jantan dari timur, saking
kuatnya, saking ditakutinya oleh bangsa-bangsa Eropa dulu termasuk Belanda, keberaniannya pantang menyerah dari wilayah timur, ya. Jadi beliau ini adalah Raja Gua Talu yang monopoli dan keberadaan VOC di Makassar, Sulawesi, ya. Latar belakangnya sama, monopoli dagang VOC, terutama rempah-rempah yang merugikan rakyat Makassar. Tahun 1667 ditandatangani perjanjian Bongaya yang berisi Kesultanan Gua Talu mengakui monopoli perdagangan akhirnya. Ini gara-gara memang kekuatan dari Hasanuddin ini dicari, kelemahannya maksudnya, ya, dicari, dan ada juga orang-orang yang membocorkan demi kekuasaan seperti Arum Palaka yang ingin menjadi raja, akhirnya oleh Belanda diberi kekuasaan menjadi Raja Bone. Pedagang asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Gua Talu. Kesultanan Gua Talu harus membayar ganti rugi. VOC diperbolehkan mendirikan benteng di daerah Makassar, dan bentengnya benteng Rotterdam. Bapak alhamdulillah pernah ke sana. Nanti sedikit Bapak cerita. Jangan lihat ini ya, gaya fotonya. Ini bercerita, maksud hati memang kita bagi pengalaman. Jadi pernah ke benteng Rotterdam, Makassar. Jadi memang luar biasa ya bentengnya, sehingga perlawanan kita yang luar biasa juga sulit untuk melumpuhkan mereka. Tapi perlawanan yang sudah maksimal itu menjadi contoh bagi kita bahwa kita tetap harus berusaha, ya. Baik, ini adalah dokumentasi benteng Rotterdam pada saat ini ya, tahun 2019 kemarin ini sudah menjadi cagar budaya di foto yang pertama ini. Nah, ini di depannya yang ada tulisan Rotterdam. Nah, di belakang tulisan Rotterdam itu ada patung Sultan Hasanuddin sedang naik kuda ya, berwarna putih ya. Jadi ini menunjukkan perlawanan beliau terhadap benteng yang begitu megah sampai sekarang. Kalian lihat ini ada gerbangnya, ada font Rotterdam. Ini gaya-gaya masih gaya Eropa ini. Ya. Walaupun di samping samping Bapak ini ada ini ya. Ini sudah agak runtuh juga, ada beberapa yang runtuh. Ya, ada yang dijadikan museum juga. Baik. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Bapak bagi materinya yang mengingat waktu. Jadi nanti kita akan lanjutkan perlawanan bangsa Indonesia yang lain, tokoh-tokoh yang lain, ada Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya, di materi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat bagian kedua. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih juga dari sumber Yudhistira Erlangga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari materi yang Bapak ambil. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.